إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام وإلى مؤلف هذا الكتاب شيء لله لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. آمين يا رب العالمين. وإياك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله به وبعلومه في الدارين. وإياك أن تكسر قلب مسلم برد صنيعته عليه. Hendaklah kamu tidak menyakiti hati seorang muslim biraddi sani'atihi alaih, dengan menolak pemberiannya. Jadi ada larangan dalam syariat dalam menarik biang itu hadiah atau apapun yang menunjukkan rasa simpati nal itu. Jadi ndak tekanggo nulakang yang ndak tekanggo nolak ya. Karena ini tentu akan berakibat menyakitkan hatinya atau membuat dia tersinggung. Wa anta ta'lamu anna al-wasila ilaika ala yadihi innama huwa minallahi haqiqatan. Padahal kamu tahu bahwa yang menyampaikan sesuatu itu kepadamu ala yadihi, dari tangannya, innama huwa minallahi haqiqatan, sungguh itu merupakan pemberian dari Allah hakikatnya. Nah, jadi pemberian yang diberikan kepada kita oleh orang lain marak sebaru ini karena rasa simpati atau karena rasa terima kasih. Nah, ini hakikatnya adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jadi al-wasil ilaika ala yadih, sesuatu yang sampai kepadamu di atas tangannya, maksudnya dari tangannya, itu hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka konsekuensinya dalam tertulaka berarti kita menolak pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma huwa wasitatun musakharun makhurun. Sungguh orang tersebut simbayang itu hadiah ino wasitatun, hanya sekedar menjadi perantara, jadi jembatan doang. Musakharun makhurun, yang dijinakkan atau didorong oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi musakhar itu dijinakkan, makhur dipaksa. Artinya kan ini pemberian Allah, Allah yang mengendalikan. Jadi dengan ini hanya perantara doang. Wa fil hadithi, dalam hadis disebutkan, nah ini dasarnya kenapa kita tidak boleh menolak pemberian orang lain. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man atahu syai'un min ghairi mas'alatin wala istishrafi nafsin faraddahu fa inna ma yarudduhu 'ala Allah." Barang siapa yang didatangi sesuatu, maksudnya barang siapa yang memperoleh sesuatu atau diberikan oleh orang lain min ghairi mas'alatin, padahal dia tidak minta, tanpa dia minta, wala istishrafi nafsin, dan tanpa menunjukkan keinginan dirinya. Jadi ndekna belako marak sebaru ino
Ndek ne betul-betul istisraf nafsin ini menunjukkan keinginan diri ndek diri ne berlaku dengan lain suruk ne mungkin. Nah ini termasuk istisraf nafsin. Ndara itu berlaku, ndara itu berinisiatif. Tiba-tiba orang memberikan hadiah, memberikan penghargaan lita. Faraddahu, maka ditolak dia. Jadi tolakan hadiah dengan fa inna ma yarudduhu 'ala Allah, maka sama artinya dia menolak pemberian kepada Allah Subhanahu wa taala atau mengembalikan pemberian itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita nolak pemberian Allah secara tidak langsung, sadar atau tidak. Seperti itulah kenyataannya. Nah, jadi dalam tabayut ini secara hukum fikih jadi sangat dilarang kita menolak pemberian dari orang lain. Wa fir raddi. Nah, ini alasan yang dikemukakan oleh pengarang ini. Wa fir raddi afatun 'azimah. Karena mengembalikan pemberian itu afatun 'azimah, ada sesuatu yang sangat besar, dampak negatif yang sangat besar. Afah ini dampak negatif, penyakit si arti sebenarnya. Afatun 'azimah, ada dampak yang besar, dampak negatifnya. Apa itu? Wahya annal 'amata majbulun ala ta'zim man yariddu silatahum alaihim. Jadi annal 'amah, masyarakat awam, majbulun ala ta'zim man yaruddu silatahum. Jadi majbulun ini jibillah, kebiasaannya. Jadi pandangan masyarakat awam biasanya ta'zim man yaruddu silatahum alaihim. Biasa dia mengagungkan, menyanjung orang yang mengembalikan pemberian mereka kepada orang lain. Nah, jadi lamun narak dengan nolak sebuah pemberian, sesuatu yang bagus. Pandangan masyarakat awam bahwa orang ini sangat mulia, orang ini sangat terhormat. Nah, ini pandangan awam. Padahal ketika kita berbicara hukum, pandangan awam itu tidak berlaku. Farubbama kana al-hamil li ba'd an-nusat 'ala ar-raddi at-tadhahura biz-zuhdi. Nah, jadi rubbatana li takfir. Jadi banyak sekali kenyataannya kana al-hamil li ba'd an-nusat. Jadi al-hamil baturannya 'ala ar-raddi. Jadi li ba'd an-nusat, sebagian orang-orang ahli ibadah itu hamil 'ala ar-raddi, yang mendorong dia mengembalikan pemberian itu at-tadhahur bizuhdi, karena memang niatnya untuk memperlihatkan bahwa dia orang zuhud. Tidak sedikit jadi orang yang berilmu atau orang yang saleh kelihatannya ketika dia mengembalikan pemberian orang lain, itu salah satu niatnya itu adalah at-tadhahur bizuhdi. Dia ingin menunjukkan bahwa dia itu orang zuhud. Nah, ini tidak boleh. Padahal hirsan minhu ala husulil manzilah indahum. Padahal satu keinginannya, hirsan, dia ingin minhu, dari penolakan itu, ala husulil manzilah indahum. Yang diinginkan apa? Manzilah, popularitas anhum, dari mereka, dari masyarakat awam. Nah, ini salah ini. Justru ini yang lebih berbahaya, karena ini penyakit batin ampun ini. Jadi alasan penolakan ini lebih dasar lagi. Pertama menyakitin dengan, yang kedua adalah riya. Maka para ulama menyebutkan sombong itu sebenarnya ada dua. Kaitannya bareng penampilan. Arak dengan berpenampilan menarik, ya necis, mohon bahasa nengkeh. Jadi pakaian pokoknya semewah, si brand niat istilahnya marah anak bajang nengkeh, si mahal ditunjukkan, ditampilkan. Nah, ini salah satu bentuk lamun salah niat ini, ngeta. Salah satu bentuk penampilan yang menunjukkan kesombongan. Tapi yang tidak kalah sombongnya adalah kalau orang mampu dia berpenampilan biasa, sederhana,
purek-purek yang ada pakaian robek. Tujuannya untuk apa? Ate narani ni zuhud, ate narani ni saleh. Justru yang kedua ini lebih berbahaya. Jadi innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'alal ibad. Karena Allah ingin melihat athara ni'matihi. Jadi mana bukti nikmat yang diberikan kepada hamba? Biang ni kemampuanmu itu beli kelembi misalnya. Kelembi si pantas lah layak. Jadi ukuran mutakaidu bukan darat dan ngaranin to ini juma-juma ini mewah. Biasalah. Kita mampu untuk itu. Lego ndek takaidu kaduan tepek sedekil, serobek-robek. Nah, itu berbahaya ini. Nah, karena apa? Nanti sangat berpeluang dengan singan ini atene sede. Apa yang diinginkan? Atene ajom ya, oh ini dengan zuhud, ini dengan saleh, ini dengan sederhana. Kan ini lebih berbahaya lagi. Lamun si perteme kesombongannya karena penampilan, gite ini sedengan. Itu masih mending riya. Tapi yang kedua ini ujub. Jadi itu lebih berbahaya lagi. Mampu ya penampilan biasa robek-robek kayak dunia. Ya tenaranin ya zuhud atau orang yang tawadhu. Ini tidak kalah berbahayanya. Nah ini alasan kenapa kita tidak boleh menolak pemberian orang lain. Wa min hahuna kana ba'dul muhaqqiqin. Dari penjelasan ini sebagian ulama ahli tahqiq. Jadi aran muhaqqiq ini dengan alim serta mengamalkan ilmu yang dimilikinya. Ini penaran muhaqqiq karena ulama ini kan ada dua. Ada ulama yang luar biasa berilmu tapi istiqomah mengamalkan ilmunya. Nah, ini aran muhaqqiq. Tapi ada ulama yang setengah-setengah mengamalkan ilmunya. Nah, ini tidak termasuk muhaqqiq. Tapi ada ulama ilmunya luar biasa, salah dalam mengamalkan ilmunya. Ini yang disebut oleh Imam Ghazali ulama su'. Bahkan dia menjual agamanya dengan harga yang murah yaitu dunia. Yashtaruna bi ayatillah thamanan qalila. Amal ibadah jarang namanya sebagai dalil. Bapak kampanye sabol dalil misalnya ini berbahaya sebenarnya. Jadi seharusnya dalil itu kita pakai manfaatkan bagaimana untuk menambah semangat kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi bagaimana tradisi ulama-ulama muhaqqiq, ahli tahqiq? Ya'khudhu min aydin nasi zahiran thumma yatasaddaqu bihi sirran. Jadi kalau ada orang yang memberikan hadiah, ya'khudh min aydin nas, dia ambil. Tidak namanya nolak ya, karena itu akan menyakiti hati orang lain. Zahiran, kenyataannya diambil secara zahir. Thumma yatasaddaqu bihi sirran. Tetapi secara diam-diam disedekahkan kepada orang lain. Andai dia berniat, dia berhajat le pemberian ini, tetap tidak boleh kita tolak. Baik lawan sembahyang dengan, tapi memberikan orang lain jangan di depan dan julun dengan sembahyang itu sama artinya kita menolak. Kita tedok-tedok wah tanpa sepengetahuan itu berikan kepada orang yang membutuhkan. Jadi menarak dan datang alhamdulillah timak tengah alhamdulillah cukup dan lain wah yang membutuhkan. Tak boleh ini. Salah satu bentuk atau cara menyakiti orang lain. Sikap ini tercela ini dalam pandangan Islam. Lagi ada kata-kata insyaallah wah cukup itu. Beban seberhajat seolah-olah kita tidak butuh sama sekali. Tambah menyakitkan kalimat ini. Jadi kita kena dengan hadis Rasulullah. Jadi afdalul a'mal idkhalus surur ala qalbi muslim. Amalan terbaik itu adalah memberikan atau menanamkan sesuatu yang membuat hati orang lain itu senang. Artinya mafhum mukhalafahnya, kalau kita membuat hati orang lain kecewa, berarti itu adalah amalan yang paling tercela.
Wa qad yajibu ar-raddu fi masailah. Nah, tapi ini pengecualian. Terkadang, jadi qad lam mudatamma tiba fi'il mudhari' itu litaqlil. Kadang-kadang, ahyanan artinya. Namun kadang-kadang menolak dalam beberapa masalah itu wajib hukumnya. Wa qad yundabu, kadang-kadang juga sunnah. Jadi tergantung resikonya, tergantung seperti apa, barang apa yang diberikan sebagai hadiah. Jadi bisa menjadi lamun standar, mari atasnya bicara tentang standar. Ndak ada masalah, pokoknya dia memberikan sesuatu yang halal sebagai bentuk terima kasih, penghormatan atau apapun itu haram kita tolak. Nah, tapi di bawah ini kadang-kadang menolak itu hukumnya wajib. Kapan? Atau kadang-kadang sunat. Di mana itu disunahkan? Nah, mari kita lihat. Minha, kata pengarang. Yang pertama, ayyahmala ilaika atau ayyuhmala ilaika ma ta'lamu aw tadhunnu bi'alamatin annahu haramun. Jadi kamu dibawakan satu hadiah, ta'lamu, yang kamu tahu, au tadhunnu, atau ada dugaan keras, kamu menduga, bi'alamatin, karena ada satu tanda, ada satu ciri-ciri, annahu haramun, bahwa barang itu adalah barang haram. Nah, ini wajib ditolak ini. Tidak boleh kita terima. Kalau kita tahu bahwa barang itu atau kerjaannya atau caranya transaksi jual beli misalnya barang ini sehingga dia mendapatkan barang itu dengan cara yang tidak benar, dekne sah jual belinya misalnya, biang nih hadiah barang itu. Berarti kan kita tahu barang itu adalah sesuatu yang haram. Jadi haram diterima. Au tadhunnu, atau ndek tahu. Lagu arah dugaan keras. Lagu siaran dugaan ini bi'alamatin, harus ada ciri-cirinya. Dia tekagau nih, sangan ndak boleh ini. Justru ini suudzan naran. Hukum ini ingat, kalau kita berbicara tentang hukum fikih, dasarnya itu ada dua. Yakin atau zan, ada dugaan keras. Nah, jadi udah ini jadi dasar hukum. Mberwene dugaan keras. Kan pernah yang sampaikan misalnya arak dengan jualin itu barang, harga pasarannya hatta harga secondnya misalnya 5 juta, tiba-tiba jualin itu 500. Ini kan dayanian ini, barang masih baru gres 500. Nah ini terus yang kedua, dengan ini wah kelakuan sehari-hari. Jadi ini namanya alamat, ada ciri-ciri bahwa barang yang diperjualbelikan ini adalah sesuatu yang tidak sah. Jadi wah ketere wah ini dari tanda-tandanya, walaupun dia yakin dia tahu jual beli haram, dia tahu maling, dia tahu, tapi dari harga ini terlalu jauh. Barang kebiasaan, kelakuannya biasa setiap hari ini. Nah, ini memunculkan zan. Nah, lamun ahmano, jadi menolaknya ini hukumnya wajib, menerima itu hukumnya haram. Au tuhmalu ilaika sadaqatun wajibatun ala dhannin annaka min ahliha wa anta lasta kadzalik. Atau kamu dibawakan sedekah, jualan itu sedekah. Sedekatun wajibah, zakat maksudnya. Kamu dibawakan zakat, entah itu zakat mal, zakat fitrah. Ala dhannin, dia menduga annaka min ahliha, bahwa kamu berhak mendapatkan. Itu aranine orang yang berhak mendapatkan zakat, entah zakat fitrah atau zakat mal. Wa anta lasta kadzalik, padahal kamu bukan termasuk ahlinya. Nah, itu sebiang nino wajib kita menolak. Tidak kanggo. Namun ia kan marah sebenarnya dia menyangka kita orang berhak, padahal itu sugih marah sebenarnya. Dia kena ini terdere. Saking mungkin pakaian setiap hari sederhana. Wah ini wah, ia berhak wah nerima kan. Biarnya lagu kita sadar. Nah, papah ini wajib hukumnya kita menolak. Nah, karena ini bentuknya adalah ibadah zakat, dan zakat itu tidak sah hukumnya tanpa diberikan kepada orang yang berhak atau mustahik. Nah, jadi kita tolak.
Nah, penolakan kita ini bukan berarti menolak tidak menghargai, tapi kita berbicara penolakan ini dari segi hukum, sah atau tidak. Umpama ini justru demen nih ya. Namun zakat mal mungkin agak jarang, tapi zakat fitrah ini sih. Kadang-kadang guru sengaja guru sekolah nih biangnya. Ya, sebagai penghormatan daerah, penghormatan zakat ini. Jadi apalagi zakat fitrah. Nah, ini yang banyak sekali beredar. Nah, karena itu panitia mungkin narak zakat fitrah, panitia alam sigit betul-betul harus jeli. Hati-hati. Wa minha an yakuna al-musdi ilaika zaliman musirran 'ala adh-dhulmi. Nah, ini masalah yang kedua. Bahwa yang memberikanmu itu asda bimakna a'ta. Al-musdi al-mu'ti. Jadi orang yang memberikanmu itu zaliman musirran. Jadi orang yang zalim musirran 'ala adh-dhulmi, yang terus-menerus melakukan kezaliman. Jadi terus menerus artinya orang yang udah terbiasa bangga wah melakukan kezaliman. Wah pegawaiannya wah ini. Wa takhsha idza qabilta ma'rufahu anna qalbaka yamilu ilaihi. Dan kamu ada kekhawatiran ketika kamu menerima pemberiannya itu, ma'ruf ini sesuatu yang bagus, maksudnya hadiah. Ketika kamu menerima hadiahnya itu, anna qalbaka yamilu ilaih, maka hatimu itu akan cenderung kepadanya. Jadi risih ite, likat ite, unbasan ite merasa berutang budi. Nah ini jangan sampai kejadian ini. Yalah kita merasa berhutang budi tiba dengan si bagus meraran. Tapi kalau kita merasa berhutang budi kepada orang yang memang betul-betul hobinya melakukan kezaliman, nah ini yang berbahaya. Au tudahinuhu fid din, atau kamu khawatir kamu nanti akan menjadi penjilat di dalam agama, pandangan agama. Jadi ikan duwe dengan sebenarnya. Kalau terus menerus diberikan, ya itulah namanya harta ini. Kata para ulama, kenapa disebut harta? Yamil. Jadi mala yamilu berasal satu akar dengan kata mala, condong atau miring. Ketika orang yang tidak kuat imannya dan mentalnya diberikan harta, maka hatinya itu cenderung kepada orang itu. Nah, lamunah kelewat cenderung, condong ketok merasa berhutang budi terus menerus, yang berbahaya itu dia akan berubah menjadi orang yang suka menjilat. Beruan menjilat. Ya pokoknya semua sikapnya ini tunjukan tiba dengan ini yang tujuannya satu, ngumbe aku namanya dengan demen atau demen lah iya. Itu namanya penjilat. Terserah dia mau melakukan A, B, mau melakukan kezaliman, yang halal, yang haram, pokoknya ngumbe aku atau demen dengan ini. Intinya bahkan Rasulullah sendiri menyebutkan dia tidak peduli apakah dia berkata shadaqah am kadhiba, dia mau dusta atau dia mau berkata jujur kepada orang itu, dan dia tidak peduli. Yang penting dengan sembiangnya ini demen. Nah ini pengertian kalau penjilat. Dan kebanyakan lamunah masuk dalam kategori penjilat ini, itu banyakan bohongnya. Ya cerita ngene macam-macam. Pokoknya ngumbe aja yang kuna aten rere dengan sembiangan aten demen lah iya. Nah ini sangat berbahaya lamun narak kondisi seperti itu. Au yaghlib ala dhannika, atau ada dugaan keras. Jadi ghalaba ala dhann, dugaan keras. Jadi au yaghlibu ala dhannik annaka mata qabilta syai'an yasiru bihaitsu la yaqbalu minka ma tulqihi ilaihi minal haqqi. Jadi ada dugaan keras. Ketika kamu menerima sesuatu pemberiannya, bakal terjadi apa? La yaqbalu minka. Dia tidak akan menerima apapun yang dari kamu. Tulqihi ilaihi, yang kamu berikan kepadanya, minal haqqi, dari kebenaran. Artinya, nah ini seringkali terjadi.
Lamun beang itu si dengan maaf kadang-kadang ini muncul ya kalau pejabat. Lamun aran beang itu jasa menanamkan jasa tiba itu wah duga arah. Jemaah epes sesungguh lekan itu karena kita terus menerima jasa. Jadi apapun yang dari kita, hatta kita menawarkan kebenaran, entah ini bentuknya nasihat agama, lecehang itu. Karena dia menganggap kita sudah berada di bawah. Jadi sesuatu yang baik sekalipun atau bahkan nasihat kalau itu sudah berasal dari orang di bawah, itu akan menjadi sesuatu yang hayyin kata para ulama, disepelekan. Nah ini yang berbahaya. Nah lamun dia tahu ngono angkutin ke misalnya itu, lamun biang terus itu sesuatu hadiah atau apa yang membuat kita merbasan itu likat itu iya. Sampai-sampai ketika kita menyampaikan satu kebenaran likat itu kumbeknya si tegur teh sei. Padahal kata Rasulullah, qulil haq walau kana murran. Katakan yang benar walaupun resikonya itu sangat menyakitkan sekalipun pahit. Nah, lagu marah seperti ini. Lamun tahu diri terlemah ini kenana yaghlibu ala dhannik. Lamun tahu diri terlemah, kerang lalu tenerima je sela kali iya. Dan ndak jemaah Arab palehna dek kusemal nagore. Ini hukumnya. Nah ini kenanya pepasti ini sunat kita tolak pemberiannya. Mudah tahu diri terlemah dan ada dugaan ya likat di jemaah ngeno iya. Ini sunat kita tolak. Tapi tentu dengan cara yang baik. Yang ketiga, wa minha an ta'lama min hali insanin annahu yaqsudu bisilatihi idlalaka an sabilillah bimusa'adatihi ala batil atau tarki haqqin. Kamu sadar, kamu tahu min hali insan tentang seorang manusia, tentang orang itu misalnya tahu wahya annahu yaqsudu bisilatihi idlalak, bahwa dia bermaksud melakukan silaturahim, termasuk silaturahim atau memberikan hadiah. Apa tujuannya? Idlalak, untuk memalingkanmu, menyesatkanmu an sabilillah, dari jalan Allah. Tahu te dengan ini biang ini hadiah dengan lagu tujuannya adalah geret itu timbak sesuatu yang diharamkan Allah. Bimusa'adatihi ala batil, itu yang diinginkan supaya kita membantunya melakukan kebatilan, au tarki haqqin, atau meninggalkan kebenaran. Tanya nih tenggawe hal-hal yang bukan-bukan. Biang nih hadiah. Tetapi kita diajak melakukan kezaliman, melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Nah, lamun datanya haram hukumnya kita terima pemberian itu. Tapi lagi ini keruan, wah nyogok, terus nyogoknya terhadap sesuatu yang melanggar syariat Allah. Wa min hadzal qabil. Nah, dalam masalah ini, kaitannya bermasalah ini, ma ya'khudhuhul qadi wal 'amil wa ghairuhuma min wulatul umur. Nah, ini kebiasaan terjadinya. Jadi kebiasaan dalam masalah ini, ma ya'khudhuhul qadi, hadiah pemberian yang biasanya diambil oleh seorang hakim, pengadilan, wal 'amil atau pegawai pemerintah, wa ghairuhuma min wulatil umur, atau selain keduanya min wulatil umur, dari petugas pemerintahan ya, terutama hakim, minal khismain, dari dua orang yang bersengketa, au ahadihima, atau salah satu dari keduanya, idza tarafa'a ilaihim, apabila mereka mengadukan, mengangkat masalah mereka berdua kepada mereka. Jadi menarak dengan bersengketa. Nah ini inti dalam ajaran Islam sebenarnya arti riswah ini, menyogok ini. Jadi ini si asli standar dalam kaidah fikih ini. Menarak dengan dua orang bersengketa, mengajukan permasalahannya tiba pengadilan, hakim. Kemudian salah satunya memberikan hadiah, tujuannya satu, supaya qadhi, pengadilan, memberikan hukuman yang baik, keputusan yang menguntungkan dia, merugikan orang lain, walaupun itu tarkil haq, sekalipun itu menolak kebenaran atau membenarkan yang salah.
Nah ini inti kan riswah, menyogok ini. Nah jadi wahada huwa risha. Jadi al-muharram inilah bentuk riswah yang diharamkan, sogokan yang diharamkan dalam syariat Islam. Apa inti lakan riswah dalam fikih? Sekali lagi, pokoknya pemberian itu menyebabkan dia mengambil keputusan yang salah. Nah, itu intinya. Walahu, dan dalam masalah ini tatimmatun madhkuratun fi mawadhi'iha. Itu akan diberikan ulasan yang tatimmah, ini jamak akan tatimmah. Tatimmat, ulasan-ulasan yang sempurna, ulasan yang lengkap. Madhkuratun akan disebutkan fi mawadhi'iha, di tempat yang lain, di tempatnya yang lain. Fa'alaika birraddi, maka kewajibanmu itu adalah menolak pemberian itu. Fi jami'i hadhil masail al-madhkurah. Jadi menolak dalam semua masalah-masalah yang disebutkan di atas. Jadi lamunara indikasi-indikasi, tende-tende marak permasalahan-permasalahan si sebuat nebur ini, hukumnya wajib dia ditolak. Kursi. Wahdhar, hati-hatilah. Antad'wa, ingat lamun wahdhar ini arak terselip makna nafi lah tene. Wahdhar seolah-olah alla tad'wa ala nafsik aw ala waladik aw ala malik aw ala ahadin minal muslimin wa in zalamaka. Hati-hati jangan sampai kamu berdoa yang tidak baik ala nafsik, kepada dirimu atau kepada anakmu atau hartamu, au ala ahadin minal muslimin, atau mendoakan yang tidak baik salah seorang kaum muslimin, wa in zalamaka, sekalipun dia berlaku zalim kepadamu. Tidak boleh hukumnya kita mendoakan orang lain jelek, bahkan doa yang diri itu sendiri haram hukumnya. Berdasarkan hadis Rasulullah, la darar wa la dirar, tidak boleh. Dan memang persyaratan doa ini tidak boleh doa. Jadi Allah menerima doa siapapun yang berdoa kepadanya dalam hadis sahih, illa bithmin au qat'i rahim, kecuali doa yang terkandung di sana hal-hal yang membawa kepada dosa atau pemutusan silaturahim. Nah, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Intinya doa jelek itu tidak boleh, diharamkan dalam syariat. Nah, si terakhir, jadi mendoakan orang yang menzalimi kita, apa hukumnya? Jadi tendoa yang dengan cengeh, karena ia berlaku zalim lah itu. Nah, lamun papah ini arak rincian. Jadi ada 3 hak lah itu. Lamun zalimin itu si dengan hak si pertama, kanggo tebalas ya dengan doa yang jelek. Boleh. Nah, itu sebabnya Rasulullah pernah bersabda dalam hadis sahih, ittaqiz zulma. Jadi ittaqi da'watal mazlum, takutlah terhadap doa orang yang dizalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, karena antara doa orang yang dizalimi dengan Allah itu tidak ada dinding. Jadi langsung terijabah si Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini syariat dengan jelas membenarkan orang mendoakan buruk kepada orang yang berlaku buruk tiba ia. Nah, ini yang pertama hak teh. Tapi ini yang paling jelek. Yang kedua, as-sabru alaih, berlaku sabar. Dan ini tentu bagus. Caranya dendek terbalas ya, hatta dalam bentuk doa. Dendek pokoknya terterima. Dendek terdoa yang cengeh. Tapi yang ketiga, ini yang paling tinggi nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa anta'fu, memaafkan, memberikan maaf itu sesuatu yang paling tinggi. Nah, jadi si pertama kanggo lagu cengeh. Nah, ini nampak dengan kan tanya wala ala ahadin minal muslimin wa in zalamaka. Jangan sampai kamu mendoakan buruk. Ingat, da'a ala beda barang da'a li. Lamun dengan da'a li mendoakan baik bagi seseorang, lamun da'a ala mendoakan buruk. Alasannya fa inna man da'a ala man zalamahu
faqad intasar. Sungguh orang yang mendoakan buruk terhadap orang yang menzaliminya, faqad intasar. Intasaratnya maknanya kata para ulama ay intaqama minhu, maka dia sudah melakukan pembalasan. Jadi membalas keburukan dengan keburukan, impas selek dunia. Lagu pahalanya hilang karena dia tidak bersabar. Wa fil khabar, dalam hadis disebutkan la tad'u ala anfusikum, jangan mendoakan buruk terhadap dirimu, wala ala auladikum, begitu pula kepada anak-anakmu, wala ala amwalikum, kepada harta bendamu, la tuwafiqhu minallahi sa'ata ijabatin. Jadi jangan sampai kamu mencari muwafaqah, waktu yang pas dari Allah Subhanahu wa taala, sa'ata ijabatin, saat ijabahnya doakan, arak doa si mustajabah, waktu dari segi waktu. Jangan-jangan pas kita berdoa jelek tono tak ada ijabah si Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi doa yang diri tanda tekangku ada alurah dengan ya Allah, kalau siapa ini udah matikan saja, tidak boleh, haram hukum ini. Atau orang tua mendoakan buruk anaknya, syarat doa itu harus yang baik-baik. Allah tidak menerima yang buruk, doa yang buruk, kecuali dari orang tua. Lamun dengan tua doa cengit terima ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam riwayat Imam Muslim, barang Imam Al-Baihaqi, thalathu da'awatin mustajabatin la syakka fihinna, dengan Rasulullah ada 3 doa yang diterima pasti oleh Allah, la syakka fihin, tanpa ada keraguan sedikit pun. Pertama adalah da'watul musafir, doa orang yang sedang musafir. Yang kedua adalah da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Yang ketiga adalah da'watul walid ala waladih, doa orang tua walaupun buruk ala waladih, mendoakan anaknya. Nah, jadi dengan doa ya harus bijaksana, hati-hati. Karena ini sangat luar biasa, Allah memberikan wewenang dengan doa ini, hatta doa cengeng pun akan dikabulkan. Jadi lamun kesel-keselin tes keji si anak jadin dendeknya sampai terlontar kalimat-kalimat dan itu bentuknya doa. Madak di tangan. Nah, ini jangan, pasti akan ditemukan si anak jarin teh, hati-hati. Nah, jadi dilarang hukumnya kita mendoakan orang dengan doa keburukan, hatta orang itu pernah menzalimi kita. Allahu a'lam bishawab. Wa iyyaka an tu'adzi musliman aw tasubbuhu. Ya, mari kita akhiri dengan sama-sama baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma amnan alaina bi safa'il ma'rifah wa hab lana tasihhal mu'amala fima bainana wa bainaka ala sunnah. Warzuqna sidqat tawakkuli alaik wa husnal dhanni bik. وامنن عليهم بكل ما يقربنا إليك مقرونا في الدارين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.